Oke, kembali lagi bersama Mindy. Aku Ega balik lagi buat nemenin teman-teman Sobis yang kali ini tuh spesial banget ya. Aku kedatangan tamu atau narasumber yang menurut aku ini hal yang baru buat aku ya, teman-teman Sobis. Dan kali ini benar-benar aku gemeteran sih sebenarnya. Gemeteran, tapi untuk mencoba hal yang baru banget ini buat aku, dan ini pastinya seru banget. Aku ditemani dengan narasumber yang spesial dari Dokter Ani juga, dan juga Kak Arga dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Halo Dok, Kak Arga, gimana kabarnya? Halo, Baik halo, ya pastinya. Baik. Baik ya. Izin Dok, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari dokter? Oh iya. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Ani Rifko, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, atau biasa disebut dulunya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Sekarang sudah berganti menjadi SPDVE. Oh, aku baru tahu juga. betul. Iya. Mungkin karena banyak orang tuh tahu tuh. Masih agak iya. masih gimana gitu Betul, kan. ya, Jadi banyak sekarang orang udah tuh. ganti Iya. sebutannya ya Dok Udah. ya. Ya, sudah ganti. Jadi kita sudah beralih menjadi SPDVE. Makin terdengar ini ya, eksklusif banget. Iya, keren gitu Iya, tuh. boleh Kak Arga nih sebagai apa di Rumah Sakit Pelabuhan ya, kita pengen tahu dari tim apa, mungkin buat teman-teman Sobis dan juga teman-teman sobat Healthies. Iya, mantap nih. Oke. Boleh, siap. Halo sobat Sobis, Sobis. Dan sobat Healthies. Perkenalkan saya dengan Arga Rianti. Kalau dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kalau di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Arga itu dari tim Business Development and Digital Marketing. Ya, tugasnya apa? Salah satunya ya seperti ini. Kayak Mindis ya kayak Ega ya. Iya, seperti itu, mendampingi. Betul banget. Nah, ini Kak Arga, Bu Dok, karena banyak yang bingung nih ya sebenarnya. Nah, kali ini tuh kita bakal membahas apa sih, khususnya di edukasi kesehatan ya. Gimana Dok? Oke, jadi pada kesempatan kali ini, Sobis dan Sobat Healthies, kita akan membahas tentang perbedaan dermatitis dan jamur. Iya, dan kebanyakan juga ya Dok ya, ternyata banyak yang bingung nih teman-teman Sobis atau teman-teman Sobat Healthies, kalau dermatitis dan jamur itu tuh, bahkan aku sendiri ya, Kak Arga dan Dok, kirain tuh dermatitis ini tuh istilah atau bahasanya kesehatan ya, atau dari khususnya di kesehatan, dan juga mungkin secara Awalnya. generalnya ternyata jamur tuh ya secara generalnya, dan ternyata ini tuh beda ya. Betul sekali, Kak Ega. Jadi memang di masyarakat luas gitu, sering sekali antara dermatitis dan jamur itu disamakan seperti itu. Iya, Padahal betul. dua penyakit itu adalah dua penyakit yang sangat berbeda, seperti itu. Siap Dok, kita tahan dulu Beda. biar nanti bikin Beda, penasaran teman-teman Sobis dan juga Sobat Healthies ya. Nah, sebelum ke topik pembahasan ini nih ya, apa khususnya di edukasi kesehatan di dermatitis dan juga jamur ya, Kak Arga dan Dok, izin, perubahan itu sangat terasa banget ya dengan dukungan koneksi internet yang stabil, apalagi perkembangan di zaman sekarang ya. Betul sekali. Instansi-instansi atau juga rumah sakit ini pastinya butuh banget dong transformasi ya. Iya, Dan betul. kita juga kita pengen memberikan informasi juga buat teman-teman Sobis, kita itu sudah bekerja sama ya. Betul. Ya, khususnya di layanan Indibis juga ya, di Betul. konektivitas juga. Nah, kali ini aku ngobrol bareng nih, kita akan membahas juga di dermatitis dan juga jamur, yang pastinya dan juga ada mungkin Hubungannya dengan penjelasan. perdigitalan ya, Betul dengan banget. Indibis ini gitu. Nah, iya Dok, izin kita pengen dong mengenal dermatitis dan jamur tadi ya Dok. Nah, ke topik utama ini, banyak orang yang sering salah sangka antara dermatitis dan juga infeksi jamur. Sebenarnya apa sih perbedaan utamanya? Oke, jadi untuk perbedaan antara dermatitis dan jamur adalah dari penyebabnya. Untuk dermatitis sendiri sebenarnya itu banyak ya macamnya dermatitis ini. Ada dermatitis kontak alergi, ada dermatitis kontak iritan, ada neurodermatitis, sangat banyak sekali jenis dermatitis. Tapi ini memang dikhususkan untuk istilah di mana kulit itu mengalami peradangan, kemerahan dan terasa gatal. Oh, jadi Nah, sebenarnya gatal. betul karena yang dermatitis itu suatu peradangan yang terasa gatal. Nah, sering disalahartikan dengan jamur. Kenapa? Karena tampilan jamur juga sama, bentuknya kemerahan, bercak merah pada Mirip juga kulit, ya, Dok, betul. ya. Dan rasanya sama, gatal seperti itu. Gatal juga. Iya, Iya, betul. betul. Gatel gitu ya, sorry itu pegangnya nggak gatel nggak?
dikit sih. Enggak boleh. Enggak. Iya, Dok. Enggak, itu mah kontaknya kontak biasa ya Oh, dok. iya. Buat gatel kan. Tapi kan ya tadi itu Kuman ya kayak ada gue. menular ya. Iya. Betul. Nah, Dok, Ya, kalau langsung dari nular kan. penyebabnya sendiri dermatitis itu gimana sih, dan juga tadi jamur lah ya. Itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi untuk dermatitis itu penyebabnya tergantung jenis dermatitisnya. Jadi kalau misalkan dia dermatitis kontak alergi, berarti kita kontak dengan bahan-bahan yang membuat alergi. Bisa dari sabun, bisa dari kontak dengan kosmetik, bisa dengan logam, berbagai macam hal bisa membuat kita alergi, tergantung kulit seseorang seperti itu. Kalau misalkan dia neurodermatitis, salah satu penyebabnya yaitu stres emosional. Jadi stres yang dirasakan pasien itu bisa memicu timbulnya rasa gatal pada pasien seperti itu. Berarti itu seperti alergi ya, Dok ya? Betul, dia itu Munculnya. seperti alergi, tapi tidak jelas bahan kontaktannya apa. Dan kalau misalkan dia neurodermatitis itu dia bertahun-tahun, kulitnya akan menebal dan terasa sangat gatal seperti itu. Cukup lama ya, Dok ya? Iya, Bertahun-tahun. betul. Bisa bertahun-tahun. Karena neurodermatitis itu memang dia berhubungan juga dengan saraf ya, dengan saraf dengan emosional pasien seperti Berarti itu. orang-orang yang kena mental juga bisa gatel ya dok ya? Betul, ada sendiri memang. Maksudnya kalau misalkan orang-orang yang nggak kena kepikiran mental juga juga ya, Dok? ada. Ternyata Betul. buat Ya sebenarnya ini dermatitis edukasi juga. yang cukup bagus banget lah ya buat teman-teman sobis dan sobat latis, karena banyak yang nggak tahu, dan ini juga suatu hal yang baru buat aku juga. Dan ternyata Berkembang jadinya betul ya. ya, itu tadi salah satunya. Kalau saya tuh berpikir tadinya tuh dermatitis dan jamur ternyata sama, ternyata itu beda ya, beda Ternyata banget. beda. Betul banget. Nah, apalagi kalau lihat kondisi di Cirebon ya, khususnya yang panas, lembab. Nah, Dok, ini apakah peran dari iklim cuaca itu menjadi peran besar nggak sih, Dok, untuk menimbulkan dermatitis atau tadi Bisa jamur jadi tersebut? pencetus juga gitu Iya, ya. itu gimana, Dok? Bisa jadi kalau misalkan cuaca yang panas, lembab itu kan pasti kita cenderung untuk berkeringat ya. Dimana kita tahu karakteristik jamur itu sangat menyukai area yang lembab seperti itu. Jadi kalau pada saat musim panas kita cenderung berkeringat, apalagi terutama area-area lipatan. Nah itu sering sekali terjadi infeksi jamur seperti itu. Jadi area cuaca juga sangat mempengaruhi seperti itu untuk timbulnya jamur seperti Jadi itu. ternyata dari faktor kelembapan ya, Dok ya. Iya betul, dari Apalagi, kelembaban. jujur Cirebon ini panas banget. Terus apalagi perubahan iklimnya tiba-tiba. Dan sekarang lagi musim Iya. dibilang hujan, Iya kan, hujan, terus tanggung gitu. tanggung, panasnya panas banget. Iya betul. Panas. Betul Nggak cuman pas panas aja loh Kak Ega. Oh, iya. Jadi kalau misalkan basah nih hujannya nanggung, kita kebasahan gitu, kena gerimis, bajunya agak lembab, basah. Nah itu juga bisa, itu disukai juga oleh Apalagi jamur. kalau misalkan nggak langsung diganti ya, Dok ya. Betul. Oh, itu salah satunya dari jamur juga ya. Iya betul. Jadi selain faktor kebersihan, kelembaban itu sangat penting untuk dijaga ya kalau untuk jamur. Ini penting banget buat teman-teman sobis dan juga sobat healthies ya, untuk perhatikan juga ya, kita lebih kayak sadar gitu lah ya, kebersihan, untuk harus kebersihan sadar buat diri kita kebersihan sendiri gitu ya. Apalagi maksudnya dengan kondisi Cirebon yang sebenarnya aku baru juga Kak di sini. Oh gitu. Iya, di Cirebon. Curhat dok. Curhat. Dan maksudnya orang ini dari suatu hal yang Cirebon. perlu diketahui juga kan buat teman-teman. Agak shock juga gitu. Dan ngerasa banget, Dok, di sini tuh panas, dan kalau udah keringetan itu ya ngerasa ada kayak mungkin gatal atau gimana ya gitu kan. Dan itu kalau nggak kita segera untuk dibersihkan tuh ya itu takutnya terjadinya tadi ya jamur. Betul. Kayak gitu ya, itu salah satunya. Tapi Kak Ega tenang aja. Kalau Kenapa, misalnya udah terlanjur gatel gitu. Kenapa, Kak? Enggak ya? Enggak. Agak terlanjur gatel atau ada keluhan lain, Iya. bisa kok ke dokter Ani ya. Betul Dokter Andi di mana, banget, Dok? Ya kan tadi Di udah mana prakteknya? ada praktek juga, Dok. Oh iya, saya prakteknya di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Betul banget. Itu ada jam operasional khusus nggak, jam berapa, atau misalkan di weekday atau weekend gitu? Dokter Ani ini beliau nih praktek dimulai dari jam 9, jam 8 juga. Kita udah open untuk registrasi juga. Terus juga kita juga bisa registrasi by WhatsApp juga. By WhatsApp. Nanti harga share-share lah nanti ya. Betul. Nah, ini menyambung mungkin registrasi untuk pasien lah ya. Nah, khususnya kita membahas dengan digitalisasi juga ya, Dok ya. Iya. Izin dan juga harga. Nah, sekarang kita bahas soal pelayanan digital pasien di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon
kini bisa registrasi online juga ya. Betul. Dan cek jadwal dokter melalui sistem Medibis yang sudah terintegrasi. Nah itu gimana sih, ada detail khusus nggak, mungkin kayak cek jadwal dokter itu gimana dari Karga? Jadi di era sekarang ini karena semuanya digital gitu ya, Betul banget. biar update kita di Indibis juga membantu sekali gitu. Membantunya kenapa? Kita juga otomatis sekarang udah ada web gitu kan, Iya. udah ada medsos kayak gitu. Iya betul banget. Nah kalau jadi gue yang mau curhat juga nih Nggak jadinya, apa-apa, karena kecepatan ceritakan itu saja, memang Kak. iya, karena kecepatan itu memang segalanya buat Betul. kita gitu ya di era modern ini gitu. Thank you banget Indibis gitu. Oh ini bisa buat Kasih teman-teman tepuk tangan Sobis. dong gitu ya. Oke, gimana Kak Arga Kita lanjutkan? satset kayak gitu kan. Jadi perdigitalan kita juga cepet, mau upload Iya, apa-apa cepet. Nanti juga ini juga kita upload juga loh momen ini ya, tetep ya gitu. Harus sih. Iya harus. Jadi biar Indibis tambah satset juga ya buat kita juga. Jadi kerjaan kita satset. Betul. Ya nggak dok. Iya. Mau lihat jadwal, mau ngecek apa-apa juga dokter gampang juga kan. Betul. Karena kan udah zaman digital Iya. kayak gini gitu. Betul. Nah, Dok, kalau dari dokter sendiri ya, Dok ya. Nah, dengan sistem digital ini yang dibantu tadi oleh Indibis ini, gimana Dok? Merasa terbantu atau ada sesuatu yang mungkin berdampak jauh lebih baik gitu? Membantu gitu, banget. Dok. Apa Iya. gimana, Dok? Kalau menurut saya memang sangat membantu ya dengan adanya Indibis ini. Jadi dengan koneksi yang lebih stabil. Jadi kita kan juga sebagai dokter pada saat kita memeriksa pasien, itu kan kita ingin melihat riwayat pasien kan, Kak Ega. Jadi iya, betul. pada saat kita klik, kalau misalnya koneksinya cepat seperti Setuju itu banget. sangat membantu kita dalam kita pada saat kita anamnesis sambil kita melihat riwayat pasien, melihat riwayat pengobatan. Nah, kita bisa mendiagnosis Betul. dengan lebih tepat seperti Iya. itu. Jadi nyaman juga untuk pasien. Kalau misalkan dokternya kelamaan ngetik gitu untuk nyari Iya. data pasien, Iya, betul. kan pasiennya juga jadi bingung melongok di situ Iya, seperti betul, itu setuju ya. banget. Ngik Apalagi- lagi nunggu apa gitu. Apalagi kan kalau misalkan kayak contohnya kita menerima data-data pasien tersebut ya, Dok ya. Betul. Ternyata sedangkan kan data pasien tuh misalkan ada banyak nih yang mau praktek ke dokter Ani, dan itu kan perlu ngambil data yang cukup lumayan tuh. Kita belum monitoring data yang masuk mana dulu gitu. Betul. Dan ternyata ya ternyata transformasi digital itu tuh sangat berperan penting juga ya. Makanya kita pakai Indibis dok. Iya. Di Rumah Sakit Pelabuhan Keren gitu ya. banget. Nah, itu Semoga dia. kerjasamanya tetap aman lancar jaya ya. Aman, dipastikan aman. Aman lah ya. Betul. Nah, kita kembali ke edukasi terkait dengan dermatitis dan juga jamur nih, Dok. Nah, banyak nih, Dok, ya masyarakat yang aku Mendiagnosis dapat sendiri. ya. Iya, betul. Dan ternyata banyak dia tuh mendiagnosis sendiri, kayak beli langsung ke ke apotek atau apalah gitu kan, tanpa resep dokter nih, Dok. Nah, sebenarnya tuh bahayanya apa sih, Dok? Ada saran nggak buat teman-teman Sobis atau juga sobat Healthies? Oke, jadi untuk Sobis dan juga Sobat Healthies, jadi pada saat kita mengalami keluhan bercak merah, kemudian yang terasa gatal, itu kadang-kadang masyarakat atau beberapa pasien yang sudah saya temui itu, mereka sebelumnya membeli sendiri salep ke apotek. Sedangkan kita tahu kalau di apotek itu yang menangani hanya apoteker atau asisten apoteker seperti itu ya. Jadi pasien hanya mengeluhkan bilang, saya datang dengan keluhan gatal, kemudian diberikan obat. Nah, obat ini rata-rata yang diberikan kita tidak tahu gitu apakah dia memberikan steroid. Jadi steroid ini Mas Ega, jadi ini untuk pengobatan dermatitis ya. Sedangkan kalau misalkan untuk infeksi jamur kita memerlukan anti jamur. Nah, kita itu kalau misalkan kita tidak tahu ini apakah dermatitis ataukah jamur seperti itu. Sedangkan kita memberikan salah satu. Bahayanya apa sih? Jadi ketika ternyata yang diderita pasien itu suatu infeksi jamur, sedangkan dia dioleskan dengan menggunakan salep steroid, yang mana steroid itu harusnya digunakan untuk pengobatan dermatitis. Apa sih bahayanya? Bahayanya bukan menyembuhkan, tapi akan semakin meluaskan si penyakit jamur tersebut. Jadi ibaratnya kita seperti kasih makan ke jamurnya seperti itu. Jadi bukannya betul, karena yang berperan penting untuk melawan infeksi jamur biar nggak menyebar itu kan sistem imun tubuh kita. Sedangkan si steroid itu fungsinya untuk menurunkan seperti itu. Jadi nggak ada nih yang melawan si jamur gitu. Dioles itu makin senang jamur itu. Jadi makin banyak, makin lebar. Terus bahayanya lagi itu kalau misalkan
penyakit jamur ini sudah terpapar steroid yang lama seperti itu, maka bentuknya tidak akan sama lagi gitu. Betul, karena bentuknya akan berubah. Kalau misalnya dalam istilah kedokteran, infeksi jamur itu kita sebut dengan tinea atau ringworm. Kalau misalkan dia sudah terpapar dengan steroid, dengan salep-salep steroid seperti itu, nah dia itu akan berubah bentuk. Namanya menjadi tinea incognito, yang mana bentuknya itu sudah sulit kita kenali apakah ini jamur atau dermatitis, karena di situ sudah ada campur Kayak tangan dari kamuflase obat. jadinya ya. Betul. Betul. Dan itu gitu. jadi semakin sulit untuk diobati seperti itu. Betul. Agak ini ya, agak maksudnya agak betul. Ini perlu terenyuh bukan terenyuh ya, gimana ya Iya. Dok, agak Namun Dok pengen tahu gitu, juga gitu. hal tersebut yang tadi itu ketika ada salah satu pasien atau bukan pasien lah, jadi ada salah satu orang lah ya, bisa dia udah jamur Iya. menggunakan obat tadi Yang steroid Steroid. itu ya, dia kan jamur tuh merasa senang untuk makan, jadi makin luas lah ya. Iya. Nah itu sampai bahkan tidak bisa dikenali ketika itu tuh nanti diagnosnya ini tuh apa, dermatitis atau si jamur sih kayak betul. gitu. Nah Dok, dalam proses itu tuh cukup lama atau gimana? Misalkan kan ada yang misalnya kayak mungkin ada yang nggak mau ke dokter mungkin ya, jadi kayak oke aku coba pakai ini, tapi Pakai ternyata, ini, pakai itu, kayak gitu. masih belum luas banget. Tapi ketika udah merasa dia kayak udah merasa mengganggu di kulitnya, dia kayak mungkin, nah itu proses ketika dia pakai si obat yang dari resep itu, apa dari misalkan dari apa Maksudnya apalah gitu. dari proses dia Proses transisi dari kamuflase itu ya, itu berapa lama sih Dok? sampai bisa Iya. berapa lama Dok? Jadi tergantung respon masing-masing orang. Jadi biasanya itu mereka akan cukup lama datang ke dokter. Jadi karena kenapa? Setelah dioles dengan steroid, jadi salep steroid ini dia itu memang meredakan gatal. Jadi gatalnya itu agak berkurang seperti itu. Tapi itu kayak menipu otak kita saja gitu. Dia seperti mengurangi gatal, tapi sebenarnya akan meluaskan jamurnya gitu. Nah biasanya kalau misalkan dari pasien-pasien yang sudah pernah datang ke rumah sakit pelabuhan ya, dia sudah menggunakan salep yang dia beli sendiri itu ada yang sudah 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah pada saat datang saya juga kaget karena jamurnya itu sudah meluas gitu di hampir seluruh tubuh, dan memang bentuknya sudah tidak khas lagi seperti infeksi jamur seperti itu. Dan memang kalau misalkan seperti itu, untuk lebih pastinya memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk kerokan kulit gitu untuk menemukan jamurnya. Iya, dan juga Kenapa ya dia sampai setahun nggak ke rumah sakit pelabuhan? Nah, itu kan Padahal kadang ada alamat kita di aja ya. situ-situ aja. Betul. Betul. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan dari sisi pasien, dari yang sudah saya temui, kenapa sih nggak langsung ke dokter kulit? betul. Iya. Jadi tuh pada merasa kenapa? Malu gitu. Jadi gini Kak Ega, jadi kalau misalkan infeksi jamur tadi kan sudah saya jelaskan ya, dia itu suka sekali tempat yang lembab, terutama lipatan. Lipatan Nah, ya, Dok, lipatan. betul. Karena di situ mohon maaf, jadi memang sering sekali area selangkangan betul. seperti itu. Jadi pasien itu jadi cenderung merasa malu malu ya. untuk periksa ke dokter. Mereka menyangkanya ini saya kena penyakit apa? Kok gatal tidak sembuh-sembuh, mau periksa ke dokter juga malu. Padahal itu bukan sesuatu penyakit yang memalukan gitu. Itu tuh sesuatu penyakit yang kalau kita obati, selesai sembuh. Sembuh ya Dok ya. Padahal Itu ya. pasti dipastikan sembuh. Betul. Malu bertanya gatal di jalan berarti ya kagak. Gatalnya udah dari rumah. Maksudnya kita Betul. kalau Iya. malu konsultasi Iya. gatel lo ntar gitu. Iya kan Dok, bener ya? Aku Iya, aku lebih ke betul. gatal sama orangnya sih. Oh gitu. Greget banget. Nah, Dok, salah satunya mungkin ya selain tadi obat yang tadi mungkin bisa dibilang salep mungkin atau apa. Nah, ada juga yang suka pakai bedak nih Dok. Bedak dingin atau bedak apa gatal atau misalkan Iya, ada kayak juga mungkin kayak bedak-bedak ala gitulah gitu ya. Dok, bedak-bedak Oh, yang Nah, itu kayak ada. gitu-gitu bisa membantu gak sih? Mungkin takutnya salah satunya tadi bisa meredakan hanya ternyata gatalnya itu pemicu ngurangin, tapi gitu. ternyata menjadi pemicu gitu. Dok. Oh iya, Itu gimana? betul. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan bedak dingin atau bedak gatal memang banyak ya di masyarakat seperti itu. Nah sebenarnya komposisinya apa sih dari bedak dingin atau bedak gatal ini? Jadi kebanyakan ada isinya yang kalamin, terus kampor, kemudian dia juga ada yang mengandung asam salisilat. Nah fungsinya mereka apa? Fungsinya adalah mengurangi rasa gatal, betul Kak Ega. Jadi dia mengurangi rasa gatal.
Tapi perlu diingat, tadi saya bilang kalau dermatitis itu banyak sekali jenisnya dan penyebabnya pun beragam. Salah satunya bisa dipicu dengan bedak-bedak dengan partikel halus seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan kalau misalkan kita pakai bukan jadi memperbaiki kondisi, malah justru memperparah seperti Iya, itu. betul. Kalau untuk jamur sebenarnya bisa nggak sih? Ya kalau bilang bisa untuk mengurangi gatal sih ya bisa untuk mengurangi gatal gitu. Tapi kembali lagi ya, tadi penyebab infeksi jamur adalah jamur yang dermatofita. Jadi selama si jamurnya ini nggak dimatikan dengan obat anti jamur, ya akan Ya, terus terus meluas gitu. Jadi kita hanya menipu diri kita sendiri aja. Oh Betul. udah nggak gatal, padahal jamurnya masih di situ. Padahal dia lagi siap-siap mau buka jaringan baru Iya, gitu ya. betul. Iya, dengan caranya itu tadi ya, Dengan tidak caranya gatal gitu kan. Jadi nggak berubah gatel, mindset oh tuh. sembuh, lengah lah kita gitu kan. Nah dok, selain tadi ya terkait dengan pasien yang tadi malu nih, mungkin dari pengalaman dokter yang datang ternyata sampai 1 tahun tuh nggak datang. Dan selain itu juga mungkin dari jamurnya atau penyebab dari jamur ini, ada mitos apa lagi sih dok yang sering ditemui, khususnya mungkin dari pasiennya gitu kan, penyakitnya gitu yang ditangani oleh dokter seperti apa? Nah, iya. Jadi sebenarnya kalau yang banyak berkembang di masyarakat, dipikirnya begini, kalau misalkan sesuatu gatal itu jamur atau alergi gitu, mereka akan cenderung membeli obat anti alergi seperti itu, obat anti alergi dan salepnya itu ya tadi kebanyakan yang diberikan mungkin adalah isinya salah satunya steroid seperti itu. Jadi kalau misalkan itu tidak ditangani secepat mungkin, karena sebenarnya jamur itu infeksi yang bukan infeksi yang ibaratnya berbahaya atau yang lainnya. Jadi kalau kita ada kecil gitu muncul, kita obati ya langsung sembuh. Tapi karena kita menunda gitu untuk periksa ke dokter, kita menebak-nebak sendiri, kita beli aja deh obat anti alergi gitu, minum sebentar reda, gatel lagi, minum sebentar reda, gatel lagi gitu. Jadi apa Terlambat namanya? ya, Dok? Jadi terlambat. Jadi sudah semakin meluas. Kenapa? Kalau sudah semakin meluas itu lebih sulit ditangani kalau untuk jamur. Betul. Begitu. Kalau misalkan kecil kan kita cukup dengan topikal Kak Ega. Jadi kalau misalkan dia jamurnya cuma di sini baru muncul kecil gitu, kita obati saja dengan obat oles gitu udah cukup. Tapi kalau udah seluruh tubuh, Oh takut dok. betul. Tapi dok, Iya, dengan misalkan tadi pasien yang 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun dengan ternyata dia udah berkamuflase antara jamur dan juga si dermatitis. Nah itu tapi bisa kemungkinan pasti sembuh kan? Atau bisa kemungkinan sembuh gitu? Betul, bisa. Tetap kalau misalkan dia memang penyebabnya adalah jamur, tetap bisa disembuhkan. Cuman memang perlu waktu yang lebih lama gitu. Ya, oke. Kalau normalnya kita bisa mengobati jamur kalau misalkan kita dengan obat minum ya. Obat minum itu cukup dengan 2 minggu gitu. Tapi pada pasien yang sudah namanya tinea ekstensif ya. Jadi kalau sudah sangat lebar sekali hampir seluruh tubuh itu namanya tinea ekstensif. Jadi memang sangat banyak gitu. Biasanya perlu pengobatan yang lebih lama seperti itu. Agak Tapi, Dok, repot juga ya mohon tiap maaf, kata. ada maksudnya dari dokter sama menangani pasien ada yang sampai mungkin sebagian tubuh lah gitu kan udah ini jamur dan juga apa dermatitis tadi. Iya, ada. Jadi datang, jadi ada yang Ya, dia gue memang stres dengernya, sering Dok. dioles dengan salep tadi, ada juga yang dengan minum obat gitu. Nah, pernah dengar kalau tadi kan saya bilang steroid salep ya Kak Ega ya. Jadi ada juga yang namanya steroid minum, kayak macam dexamethasone, methylprednisolone. Saya tidak tahu kenapa itu bisa pasien dapatkan gitu secara bebas, padahal itu harusnya dengan Harus resep resep dokter ya, dokter. Nah, pasien saya itu beberapa, mereka ada yang mahasiswa, ada yang sudah usianya parubaya seperti itu. Mereka merasa enak dengan minum obat tersebut gitu. Obatnya diminum sampai 1 tahun gitu. Dan efeknya nggak hanya jamur Kak Ega. Jadi jamurnya jelas meluas iya gitu. Yang kedua kulitnya itu jadi kayak retak-retak gitu. Iya kayak striae kalau misalnya pernah lihat orang kering yang ya, Dok, ya? Iya yang bukan kering. Jadi kayak orang yang hamil besar gitu terus ada strienya gitu. Oh, iya, Nah, iya. itu muncul seperti itu. Kemudian juga dari berat badan dia ada kenaikan berat badan. Kemudian dari wajahnya itu khas jadi moon face seperti Iya, itu. betul. Jadi mukanya itu bulat gitu. Nah, itu adalah efek dari Efek dari itu ya, steroid, betul. Itu bisa Bentar dulu. sampai ada efek Kayak gak, samping ke gue bulat tapi gue nggak steroid. enggak. Enggak ya bro. Enggak, beda. Enggak ya. Kalau moon face itu benar-benar Tapi bulat. tenang sobat, aku belain ya. Tenang. Tenang Kak, ini nggak ada dermatitis dan jamur kok. Kok gitu? Iya, enggak. Enggak dong, benar. Dan ternyata gini loh, Garuk gitu. kalau
Ya maksudnya dari pelajaran tadi ya, kita kalau ngerasa seminggu aja ngerasa ada gatal gitu, itu kan biasanya kayak, duh udah ganggu banget kan di kulit. Tapi maksudnya salah satu tadi kayak mungkin dari malu kali ya penyebabnya, kayak sampai nggak ke dokter, Jadinya sampai parah gara-gara malu. setahun gitu. Jadi ini penting banget ya dok ya buat teman-teman sobat dan juga sobat Healthies juga. Tadi kan yang disampaikan oleh dokter Ani juga. Jadi ketika emang udah ada kerasa lah ya, itu tuh disembuhkannya bisa cepat. Jadi jangan sampai buat teman Berlarut-larut iya, gitu ya. jangan berlarut-larut yang tadi dokter Ani kan udah menangani pasien beberapa yang sampai 1 tahun tuh udah baru ke dokter gitu kan. Nah itu kalau misalkan teman-teman sobis yang sedang ya sekarang ada gejala mungkin ya dok ya, itu harus langsung lah gitu kan. Iya, lebih baik menurut kita, konsultasikan. ya langsung konsultasikan ke dokter. Jangan mendiagnosis sendiri ya dok Nah ya. ini pentingnya mending konsultasikan langsung ke rumah sakit Pelabuhan Cirebon. Nanti tadi kan sudah disampaikan ya operasional dokter Andi jam berapa aja gitu. Nah dok, selain dengan tadi proses berapa lamanya sudah menjadi kamuflase. Nah untuk sebelum gejala ini jamur dan juga dermatitis, kalau untuk pencegahannya, apakah ada langkah yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mungkin teman-teman sobis dan juga sobat Healthies? Oke, jadi Sobis dan Sobat Healthies, jadi untuk pencegahannya, kalau misalnya yang pertama kita bahas untuk jamur dulu ya, karena tadi sudah saya bahas kalau jamur ini sangat suka sekali kondisi yang lembab. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar tubuh kita itu tidak terlalu lembab seperti itu. Jadi seperti kalau misalkan kita sudah berkeringat nih, kayak misalnya lagi jalan-jalan gitu, terus sudah berkeringat, usahakan dielap keringatnya. Atau kalau misalkan memungkinkan, pakailah pakaian yang menyerap keringat seperti itu bahannya. Terus kemudian jadi kalau misalkan sudah kerasa basah gitu pakaiannya, lebih baik diganti. Terus ya yang jelas ya, kalau jelas mandi sehari 2 kali seperti itu Kak Ega. Kemudian kalau misalkan untuk dermatitis sendiri, jadi karena memang penyebabnya itu sangat beragam seperti itu. Kalau kita sudah tahu kita punya kondisi yang kulitnya sensitif gitu, gampang gatal gitu. Nah, kita itu harus memilih produk-produk yang gentle gitu. Jadi bukan produk-produk yang keras gitu. Misalkan sabun mandi, pilihlah sabun mandi yang tidak berbahan keras seperti itu. Kosmetik juga kita pilih yang berbahan dasar aman seperti itu. Dan kemudian untuk kontak-kontak dengan bahan kimia juga kita kurangi seperti itu. Kalau misalkan sudah tahu nih, sudah pernah ke dokter, terus sudah tahu oh ini merupakan neurodermatitis, pencetusnya stres, ya sudah kurangilah stres gitu. Seperti jalan-jalan betul. Berarti kalau stres tadi tetap harus didoping sama obat gitu nggak dok? Apa Betul. emang nanti pada akhirnya ketika udah nggak stres dan udah imunnya mungkin udah normal, itu bisa hilang sendiri atau tetap harus ada ini? Gimana? Kalau untuk masalah itu ya, jadi ini kan masalah neurodermatitis atau kita sebut dengan lichen simplex kronis. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan stres emosional. Memang dia pasti kalau misalkan sudah sembuh gitu, dia stres, dia akan terasa gatal. Gatal itu dia akan pasti otomatis menggaruk. Jadi kulitnya itu akan menebal, sangat tebal sampai di situ lebih tinggi daripada kulit yang normal seperti saking tebalnya gitu. Nah kondisi itu kayak lingkaran setan Kak Ega. Jadi kalau misalkan ngerasa gatal kita garuk lagi, gatal lagi garuk, padahal menggaruk justru menimbulkan rasa gatal yang berikutnya seperti itu. Betul. Terus juga bakteri kali ya dok ya, pengantar Nggak bakteri. digaruk gatal juga. Getar-getar gitu ya dok. Bingung gitu. Kira orang kejang nggak taunya malah gatal gitu. Bagian digaruk gitu. Ternyata makin menimbulkan gatal. Iya, karena kalau misalkan menggaruk itu kan sebenarnya kita akan otak kita tuh kayak ditipu sama kayak tadi. Otak kita ditipu, jadi kita tuh akan keluar serotonin ya. Serotonin itu akan membuat rasanya rileks gitu di otak. Tapi itu hanya sebentar. Sedangkan zat itu bisa memicu gatal juga gitu. Jadi kayak lingkaran setan aja terus. Ya memang kalau nggak digaruk ya tetap gatal. Tapi setidaknya dengan kita tidak menggaruk tadi, zat-zat yang gatal tadi tidak keluar, jadi nggak semakin parah gitu. Tapi ada nggak sih dok, misalkan kan ada dengan cara menggaruk nih. Kan ada contoh yang garuknya kasar. Iya. Krok gitu. Pengen puas banget gitu. Ada yang kayak dielus-elus. Nah itu sama aja pengaruhnya atau misalkan kayak direkomendasikan pakai dielus-elus aja gitu. Tapi apa emang nantinya penyebabnya sama aja gitu atau gimana dok? Padahal Pak kalau meskipun gitu ya dok, tetap aja Iya, kan ada ya. Sebenarnya aku gitu sih. Mana dia lebih ke aku ya.
Iya, jadi kadang gatal itu kan sangat sulit ya, dikendalikan ya, perilaku menggaruk itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya edukasi pasien, kita lebih mending boleh deh Pak, tapi jangan digaruk kenceng gitu. Boleh sambil dielus-elus seperti itu. Iya, jadi paling enggak separah kalau misalnya kita menggaruk. Kalau menggaruk enggak cuman serotonin tadi yang keluar. Betul. Tadi seperti Kak Arga bilang ya, jadi kalau misalkan di kuku kita nih kotor kan kita nggak tahu nih kuku kita ada bakteri atau enggak, kita garuk sampai berdarah, bakteri masuk, sudah dermatitis, infeksi bakteri pula, kan jadi double seperti betul. itu. Apalagi kayak yang garuk-garuk tangannya bekas apa gitu. Iya. Itu kadang nggak sadar nih, kayak barusan ngobrol aja, aku terstimulasi kayak gini-gini dok. Nih, Kagak, gini. nanti di rumah dicek takutnya. Itu aku konsul. Boleh. Iya, nanti dicek, betul. Tapi bener sih, nggak bisa kalau nggak digaruk. Iya, Betul, Bener, memang sangat sulit udah sih. banget gitu dok. Jadi emang lebih baiknya langsung kita konsultasi ya. Jadi Iya. ada penanganan, jadi nanti kita perlu minum obat apa atau apa, dan itu langsung bisa dari dokter. Seperti itu. Nanti pokoknya mah bisa konsultasi ke dokter kalau ada keluhan ya dok ya. Iya, bisa. Ke rumah sakit pelabuhan tentunya. Iya. Nah selain itu nih Kak Arga, ada nggak sih informasi lewat digital contohnya atau beberapa platform untuk pengen tahu nih kayak tadi kayak operasional dokter tuh kita harus akses kemana nih, atau platform informasi yang bisa disampaikan oleh rumah sakit, platform apa aja gitu bisa disampaikan ke teman-teman sobat Ya dan sobat nanti Altis. boleh cek di Instagram kita IHC_ Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon yang ada gambar pita pinknya untuk saat ini. Lalu nanti bisa cek di website kita di RSPL Cirebon. Atau boleh deh ketik aja Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, nanti muncul sendiri websitenya. Nanti itu nanti klik hubungi kami. Nah nanti ada Mimin yang bantu ya. Siapa tuh miminnya? Gue ini gitu. Ada satu lagi. Betul banget. Dok, aku pengen pengen bahas terkait dengan mungkin tiba-tiba ngebleng aku, maafin. Karena kebanyakan garuk mungkin ya. Dari tadi itu kan sama dokter Ani, katanya tuh dok. Dan ini suatu hal yang aku seru banget sih tadi ngobrol sama dokter Andi. Banyak juga banget Kak Arga. pengen nanya. Betul. Maksudnya banyak hal yang baru yang aku dapat, dan juga buat teman-teman Sobi Singkat dan Sobat Altis ya. Nah, aku tuh maksudnya pengen tahu nih RS Pelabuhan Cirebon juga kan bertransformasi melalui lewat layanan digital ya. Nah, apa sih harapan dokter ke depannya terkait dengan hal ini, khususnya di layanan konektivitas di Indibis juga? Udah bau-bau mau closing nih dok, berarti dok. Iya. Kasihlah kalimat terbaikmu dok. Ya gitu kan Mas Egi, Mas Ega ya maksudnya ya. Sebenarnya aku kembar deh. Iya, iya bener ya. Silakan dok, silakan. Tolong berikan ulasan positifnya dok. Iya. Jadi kalau selama ini sih tadi ya sudah sangat baik ya, sangat membantu dalam bidang pelayanan kalau dari Indibis ya. Kalau harapannya memang kalau bisa memang akan semakin terintegrasi lagi gitu, dan kerjasamanya akan terus berlanjut ya antara Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan Indibis ya. Jadi biar kita juga koneksinya lancar terus gitu untuk akses data. Kalau misalkan nanti besok sudah lebih terintegrasi gitu, harapannya ya nanti pasien bisa akses edukasi lebih cepat gitu. Jadi pada saat kita ketemu dengan pasien sudah ada gambaran gitu. Jadi kita juga lebih enak menyampaikan informasinya lebih ya, dok, cepat gitu diserap pasien. Itu efisiensi juga ya. Iya. Efisiensi juga. Betul, lebih mudah. Manfaatkanlah era sekarang ini gitu. Betul banget, siap. Oke, terima kasih dokter. Dok, mungkin terakhir ya dok, ada yang mau disampaikan dok terkait dengan tadi dermatitis atau mungkin jamur ya? Betul. Mungkin hal-hal yang basic dasar yang perlu diketahui oleh masyarakat, teman-teman Sobis dan juga Sobat Altis. Oke, jadi Sobis dan Sobat Altis, dermatitis dan jamur itu dua penyakit yang sangat mirip secara kasat mata. Jadi kita memang harus berhati-hati. Jadi jangan tebak-tebak sendiri. Kalau misalkan Anda merasakan gatal, kemerahan atau gatal yang tidak kunjung sembuh, segera periksakan diri Anda ke dokter kulit. Itu Di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Oh iya, tentu saja di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon ya. Iya dong. betul banget ya.
buat teman-teman Oke. sobis itulah ya dok ya, betul penting Iya. banget. Jadi jangan mendiagnos sendiri juga gitu kan, Betul. karena dikhawatirkan salah satunya tadi jamur. Ternyata dipakai obat yang steroid ya, Betul. dia malah menjadi jamurnya makin seneng gitu kan. Iya. Malah jadi Malah ini makin dia. menyebar. Jadi kalau misalkan teman-teman sobis, buat yang sekarang mungkin ada gejala lah ya, ngerasa kayak udah gatal-gatal ternyata nggak kunjung sembuh, Iya. dan ternyata udah berminggu-minggu masih kayak gitu, malah masih melebar, itu langsung konsultasikan ke dokter. Nah, tapi jangan lupa langsung ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Gitu. Tuh, nanti Mimin bantu. Betul. Nah ini juga buat teman-teman sobis yang mungkin sekarang udah masuk ke fase beberapa bulan mungkin ya, itu jadi nggak perlu malu, dan itu ya dok ya udah hal yang biasa ya dok ya. Betul. Iya betul, jadi nanti langsung aja karena ya saya juga ya maksudnya jangan sampai nanti penyebarannya makin luas. Betul, jangan tunggu parah deh. Iya, Gitu ya. betul banget. Oke. Nah, iya terima kasih nih Kak Dokter Ani lagi. Dokter Nggak Ani apa-apa, biar kelihatan muda. masih muda kan dok? Dokter mah iya Betul. cantik ya. Kenapa sih? Ya gitu Kak Arga, terima kasih. Dokter Ani terima kasih atas ilmunya juga hari ini, dan ini benar-benar insight yang Oke. sangat bagus banget ya. Nah ini buat aku juga, buat teman-teman sobis dan juga sobat Healthies, dan tentunya terima kasih juga buat Rumah Sakit Pelabuhan Iya, Cirebon sama-sama. yang telah berkolaborasi. Semoga kita sinergi ke depan bisa lebih baik lagi ya, dan juga Betul. tetap bekerja sama untuk menjadi transformasi digital yang lebih unggul. Baik, Gitu. terima Nah, kasih. Dok, sobat sehat, sekarang kita tahu ternyata tidak semua gatal itu jamur, Betul. dan tidak semua ruam itu alergi. Jadi jangan ragu untuk konsultasi ke klinik kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Sekarang lebih mudah banget ya, bisa lewat registrasi online ya. Betul. Betul banget, seperti itu. Jadi nanti bisa dicek tadi, kita bakal inilah ditambahkan di caption juga informasi-informasi melalui website dan juga Jadi kita kasih platform. nomor telepon Betul gitu ya. Ada barcode pendaftaran juga, tenang aja. Wah, Semuanya akses komplit. gampang. Tinggal klik. Oke, terima kasih Dokter Ani, Kak Arga, terima kasih juga buat Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon sudah menemani Mindy. Ya, Ini seru banget sih, seru banget, ini hal yang baru, dan ternyata Dokter Ani seru juga ya. Nah, ini buat teman-teman sobis nih, Iya. seru Dokter Ani. Gitu. Jadi terima kasih, sampai jumpa di episode Join Talk selanjutnya. Tetap Oke. sehat, tetap cerdas, dan terus belajar bersama Indibis dan juga Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Bye bye. Bye.